clear. How me? Loud and clear. Takeoff pre-checks complete. Ready. Nav, Admiral Kane is asking. Orderly. Oh shit! He doesn't call you a man. Talk to me, Bob. Where's Maverick? Jesus, his nose is already coming around. Get off me, Hangman! Altitude. Pull up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Hai guys, balik lagi sama gue Bima di channel YouTube Solbar Cinema. Gimana kabar kalian nih? Kali ini gue mau nge-review satu film yang kayaknya bakal menarik banget. Film ini berjudul Top Gun Maverick. Spoiler singkat, film ini menceritakan tentang seorang pilot legendaris, Pete alias Maverick, yang kembali ke Top Gun sebagai instruktur untuk misi paling berbahaya yang pernah dirancang Angkatan Laut. Di antara murid-murid berbakat itu, ia harus menghadapi masa lalunya, membimbing generasi baru, dan membuktikan bahwa insting serta keberaniannya belum usang dimakan waktu. Namun ketika misi semakin dekat dan taruhannya makin tinggi, satu pertanyaan besar muncul. Apakah Maverick masih mampu menantang batas? Atau justru batas itu yang akan menghancurkannya? Penasaran? Ini dia Top Gun Maverick. Pada suatu siang di Gurun Mojave, California, di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, Pete Mitchell alias Maverick sedang santai menyantap makan siangnya sambil mengotak-atik mesin jet tempurnya. Tampak di dinding besi di depan wastafel banyak foto-foto yang tersusun, memperlihatkan banyak sekali kenangan yang telah dilaluinya. Hal ini cukup jelas bahwa dia bukan pemula dalam dunia penerbangan. Setelah selesai, ia pun bersiap untuk sesuatu yang luar biasa. Dengan motor hitam bercorak merah miliknya, Pete melaju memecah angin di antara hamparan gurun California. Reminder aja nih, kalau naik motor jangan lupa pakai helm ya. Setelah beberapa saat, Pete akhirnya sampai di markas Angkatan Laut. Di sana terlihat beberapa rekannya yang sudah berkumpul. Belum sempat bertegur sapa, Pete sudah mendapatkan kabar yang kurang mengenakan. Pada hari itu, hendak dilakukan tes penerbangan pesawat tempur untuk program Dark Star. Namun rekannya Coleman yang merupakan tentara Amerika Serikat memberitahu Pete bahwa Laksamana Chain yang merupakan atasan mereka akan menghentikan program Dark Star. Mereka belum memenuhi standar, dan untuk memenuhi standar itu, Chain meminta mereka untuk melakukan tes penerbangan dengan 10 kali kecepatan suara, atau yang mereka sebut dengan Mach 10, yang seharusnya diujikan dalam 2 bulan ke depan. Chain, atau yang mereka sebut Drone Ranger, ingin menggunakan dana dari program Dark Star itu untuk program pesawat tak berawak. Rekannya bilang bahwa Chain hendak menuju ke markas mereka untuk menutup program mereka yang tinggal 1 langkah lagi. Mendengar itu, Pete yang merupakan pilot senior merasa tertantang untuk bisa memenuhi syarat yang diberikan untuk terbang dengan 10 kali kecepatan suara. Setelah melakukan persiapan fisik dan mendapatkan sedikit arahan dari Coleman, Pete lantas siap untuk terbang dengan jet tempurnya. Bersamaan dengan keberangkatan pesawat itu, Chain pun tiba di pangkalan Angkatan Laut. Tapi Pete tidak menghiraukannya. Ia percaya bahwa dampaknya akan lebih buruk jika ia tidak mengambil kesempatan terakhirnya sama sekali. Di tengah-tengah penerbangan, Chain memerintahkan Pete untuk kembali mendaratkan pesawatnya. Namun Pete tidak menghiraukan perintah itu. Ia malah membuat lelucon dengan berpura-pura bicara seolah sinyalnya sedang buruk. Saat mencapai Mach 9,7, tubuh pesawat mulai mengalami penaikan suhu. Namun Pete tak gentar sedikit pun. Dan kemudian Namun seperti belum puas dengan itu, Pete terus memacu pesawatnya hingga melewati Mach 10.
Seluruh sistem satu persatu mati. Dan akhirnya Maverick. setelah berhasil selamat, Pete dipanggil ke kantor Chen. Chen mengatakan bahwa pesawat dengan awak sudah tidak lagi relevan dan kehadiran Pete hanya mengulur waktu saja sampai program pesawat tanpa awak itu tiba. Namun yang tak disangka-sangka, obrolan yang Pete kira akan berakhir dengan pemecatan itu malah berakhir sebaliknya. Chen meminta salah satu prajurit di sana untuk mengantarkan Pete ke pulau di utara, karena Pete akhirnya telah dipanggil untuk kembali ke Top Gun, atau biasa yang disebut dengan tempat pelatihan pilot jet tempur. Akhirnya Pete tiba di kantor Armada Pasifik. Ia langsung menemui Laksamana Simpson dan Bates untuk mendapatkan tugas pertamanya. Bates menjelaskan bahwa misi pertama adalah untuk menghancurkan pabrik penghasil uranium ilegal di ujung lembah di bawah tanah. Pabrik itu dijaga oleh rudal darat dan tidak terdeteksi oleh GPS. Namun yang tidak disangka-sangka, tugas Pete bukan untuk terbang ke sana, melainkan melatih pilot-pilot muda untuk kemudian akan diseleksi menjadi regu yang akan bertugas nanti. Pete merasa keberatan karena salah seorang dari pilot muda tersebut yang bernama Roster merupakan anak dari teman lama Pete yang telah meninggal. Pete juga sempat menjadi alasan kematian dari temannya. Namun pada akhirnya, dia dibebaskan dari tuduhan itu. Setelah selesai berbincang, Pete mampir untuk segelas bir. Di sana ia melihat pilot-pilot muda. Ia juga bertemu dengan teman lamanya, Penny. Dari perbincangan mereka, ternyata alasan Pete dikirim ke Gurun Mojave adalah karena ia pernah bermasalah dengan salah satu laksamana angkatan laut di markas. Setelah keduanya berbincang, bisa gue simpulin kalau mereka berdua kayaknya bukan teman biasa. Di bar yang sama, beberapa pilot muda lagi kumpul. Pilot wanita dengan julukan Phoenix dan dua temannya datang menghampiri satu meja dengan dua orang yang berdiri di sana, Hangman dan Coyote, dan satu lagi yang sedang duduk bernama Bob. Keenam pilot itu kemudian bermain biliar. Tak lama dari situ, datang seorang pilot muda yang tak mengenakan seragamnya. Ialah Roster, anak dari teman Pete yang meninggal tadi. Roster dan Hangman terlibat dalam perdebatan kecil. Tidak begitu serius, namun agak sedikit panas. Dan karena Pete melanggar aturan di bar tersebut dan Pete tidak bisa membayar, ia pun dilempar keluar dari dalam bar. Saat hendak pergi, Pete mendengar lagu yang diputar dengan iringan piano. Saat Pete melihat ke dalam bar, ternyata Roster, anak dari teman lamanya, Gus, yang memainkan lagu yang dulu pernah Pete dan Gus nyanyikan bersama. Keesokan harinya, para pilot dikumpulkan di markas Angkatan Laut untuk memulai pelatihan. Setelah menyampaikan sedikit salam pembuka, Laksamana Bates kemudian memperkenalkan pelatih yang akan melatih mereka. Pete menyampaikan beberapa arahan. Para pilot itu menyimak, kecuali Roster yang sesekali memalingkan pandangannya. Mungkin dia udah tahu bahwa Pete lah yang berada bersama ayahnya ketika kecelakaan itu terjadi. Setelah itu, mereka pun bersiap untuk latihan bersama. Saat Roster hendak berjalan ke unit pesawat miliknya, Pete mencoba untuk mengajak Roster berbicara. Namun respon Roster seperti yang kita kira, nggak terlalu baik. Latihan pertama dimulai. Pete menantang mereka untuk menembak jet tempur miliknya. Dan salah seorang pilot bilang agar siapapun yang jatuh akan mendapatkan hukuman 200 kali push up. Dan akhirnya akhirnya giliran Phoenix, Bob, dan Hangman. Gua kira salah satu dari mereka bakal berhasil, tapi ternyata sama aja. Doesn't call you a man. Talk to me, Bob. Where's Maverick? Jesus, his nose is already coming around. Get along with me, Hangman. For all you folks at home, this is how you bury a fossil. All right, Hangman. Time to teach you a lesson. You're on. It's going. It's coming. Latihan terakhir dilanjutkan dengan Hangman dan Roster yang kembali mencoba.
Hangman heran mengapa Roster selalu mudah marah di dekat Pete. Sampai akhirnya jet tempur Pete mengambil posisi tepat di atas jet Roster. Keduanya bersaing sengit dan hampir berakibat fatal karena ketinggian yang terlalu rendah. Namun pada akhirnya Roster tetap kalah dari teman lama ayahnya itu. Setelah menerima hukuman atas kekalahannya, Phoenix menghampiri Roster dan mengajaknya bicara. Phoenix tak ingin Roster dikeluarkan hanya karena emosi belaka. Ternyata Phoenix ini nggak mau satu regu dengan Hangman. Di sisi lain, Pete mendapatkan peringatan oleh Laksamana Simpson karena telah membahayakan diri dan muridnya saat sesi latihan. Pete bermaksud untuk mengajarkan hal di luar sistem yang mereka gunakan, karena sejatinya situasi di lapangan akan sangat berbeda dibandingkan latihan. Pete tidak ingin kejadian yang menimpa sahabatnya terulang kembali. Setelah dari sana, Pete mampir untuk membayar hutangnya pada Penny. Namun ketika sampai di bar, Pete bertemu dengan anak perempuan Penny, Amelia. Pete kemudian menawarkan diri untuk menemani Penny memperbaiki kapalnya. Setelah urusan mereka selesai, Pete akhirnya mengantar Penny pulang. Hari itu sepertinya memiliki kesan yang istimewa bagi keduanya. Keesokan paginya, Pete memberikan arahan kepada para pilot mengenai misi yang akan mereka jalankan apabila terpilih. Para pilot itu harus terbang pada ketinggian yang telah ditentukan, dan apabila mereka melewatinya, pesawat mereka akan terdeteksi dan tertembak oleh rudal. And be gone before these planes even have a chance of catching you. This makes time your greatest adversary. You fly a route in your nav system that simulates that, impairing your judgment and reaction time. Pada akhirnya, tidak ada yang berhasil. Tapi Roster adalah satu-satunya yang berhasil mencapai sasaran, walau terlambat 1 menit. Tapi waktu termasuk bagian penting dalam misi ini. Saat mereka melakukan evaluasi, Hangman dengan sengaja menyinggung masa lalu ayah Roster yang mati saat bertugas. Keadaan pun semakin memanas. Sampai akhirnya, saat tengah menyendiri, Pete mendapat pesan dari sahabatnya yang merupakan seorang laksamana angkatan laut, Ice. Pete curhat bahwa ia sedang dalam dilema berat. Jika Pete mengirim Roster untuk misi, Pete yakin Roster belum siap dan akan mati. Namun jika Pete tidak meloloskan Roster, Roster akan sangat marah kepada Pete. Perbincangan itu pun berakhir dengan pelukan hangat. Keesokan paginya, Laksamana Simpson sedang mencari keberadaan Pete dan para pilot. Namun satu pun tidak ada yang terlihat. Mereka semua tengah asik bermain rugby di tepi pantai. Dan tak lama dari itu, Laksamana Simpson datang dan bertanya maksud dari kegiatan yang mereka lakukan saat misi hanya tinggal 3 minggu lagi. Pete menjelaskan bahwa permainan ini adalah cara yang cukup bagus untuk menyatukan mereka. Mendengar jawaban Pete, Simpson hanya terdiam dan kemudian pergi meninggalkan Pete. Setelah selesai, Pete mengantarkan Penny pulang. Sesampainya di rumah Penny, bukannya pulang, mereka malah... Setelah mereka mesra-mesraan, Penny bertanya, kenapa Roster begitu membenci Pete? Ya udah jelas, karena waktu ayahnya mati, ayahnya lagi terbang bersama dengan Pete. Tapi Pete masih hidup sampai sekarang. Namun ternyata bukan cuma itu. Pete pernah narik berkas angkatan laut milik Roster hingga karirnya tertunda bertahun-tahun. Usut punya usut, ibu Roster lah yang meminta Pete untuk berjanji. Ibunya nggak mau anaknya bernasib sama seperti ayahnya. Belum selesai mereka berbincang, secara tiba-tiba Amelia pulang ke rumah. Keesokan harinya, para pilot dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan. Laksamana Bates menyampaikan bahwa pabrik uranium sasaran mereka akan beroperasi lebih cepat dari yang diperkirakan. Untuk menghindari lembah di sekitar pabrik terkontaminasi oleh radiasi uranium, misi mereka pun dipercepat 1 pekan. Pada saat melakukan pengarahan, Pete memberi 2 rencana yang ia sebut keajaiban pertama dan keajaiban kedua, karena memang sesulit itu misinya. Setelah mendengarkan pengarahan dari Pete, para pilot pun memulai latihan dengan jet tempur mereka. Diawali dengan Phoenix bersama Bob, dan di unit lain, Coyote terbang seorang diri, sedangkan Pete ia berperan sebagai musuh. Mereka menerbangkan jet itu mengikuti jalur yang sudah ditentukan.
Ketika pesawat hendak naik ke ketinggian ekstrim, suplai oksigen menjadi berkurang. A laser-guided bomb on an exposed ventilation hatch. That's a miss. That's miracle number 2. Damn it, missed. Dan perlahan, Coyote kehilangan kesadaran ketika jet masih beroperasi. Pete yang sadar akan hal itu kemudian membidik Coyote agar pesawatnya menerima sinyal yang mengeluarkan bunyi sebagai upaya untuk mengembalikan kesadaran Coyote. Dan akhirnya, tak sampai di sana, Phoenix, Bob, dan Pete yang hendak mendarat kemudian mendapatkan masalah. Permasalahan itu disebabkan oleh sekawanan burung yang terbang ke arah mereka. Kawanan burung itu menabrak badan pesawat. Pesawat yang dikemudikan Pete baik-baik saja, namun mesin kiri pesawat Phoenix dan Bob mengalami kerusakan. Mereka berupaya untuk tetap menstabilkan gerakan pesawat, namun keadaan makin memburuk. Pete pun memerintahkan mereka untuk segera melontarkan diri. Syukurnya mereka berdua selamat. Beberapa saat setelah kejadian itu, Roster menunggu di kantor Angkatan Laut untuk mengetahui kabar rekannya. Pete memberitahukan bahwa mereka butuh perawatan di rumah sakit selama semalam, tapi mereka akan baik-baik saja. Mendengar hal itu, Roster kemudian menyinggung apa yang terjadi di masa lalu tentang Pete dan ayahnya. Sebelum suasana memanas, lantas Pete meminta Roster untuk pulang saja. Tapi belum sempat Pete meninggalkan ruangannya, Roster beranjak dari tempat duduknya dan bertanya dengan nada tinggi, kenapa Pete menarik berkas Angkatan Laut milik Roster? Pete mengatakan bahwa Roster belum siap untuk menjadi pilot. Perdebatan mereka hendak dimulai, namun belum sempat keduanya berdebat, Laksamana Bates datang dan memberikan sebuah kabar duka. Ice, sahabat Pete yang meyakini Pete untuk tetap bertahan sebagai pelatih, hari itu wafat. Pemakaman pun dilangsungkan. Setelah memberikan penghormatan terakhir, Pete kembali ke kantor Angkatan Laut. Laksamana Simpson menyampaikan bahwa mulai hari itu, Simpsonlah yang akan mengajar para pilot muda menggantikan Pete. Dan Pete secara permanen diberhentikan. Mendengar hal itu, Pete seperti tidak bisa bertindak apa-apa. Keesokan harinya, pada sesi latihan, para pilot diarahkan oleh Laksamana Simpson. Hampir seluruh metode yang Pete ajarkan diubah total. Namun di tengah-tengah pelatihan, layar monitor tampak menunjukkan sebuah jet tempur unit F-18 sedang beroperasi mengikuti peta latihan. Seperti yang disangka-sangka, Pete lah yang menerbangkan jet tempur itu. Well, I'm going anyway. Waktu pelaksanaan misi yang diubah oleh Laksamana Simpson menjadi 4 menit, kembali diubah oleh Pete menjadi 2,5 menit. Hal tersebut membuat para pilot meragukan keberhasilan simulasi yang dilakukan oleh Pete. Namun ialah sang legenda jet tempur. Dengan waktu tersebut, ia berhasil membidik tepat pada sasaran dengan tetap mempertahankan kesadaran tubuhnya. Melihat itu, Laksamana Simpson seperti ditempatkan pada pilihan yang sulit. Akhirnya Laksamana Simpson memberitahukan Pete bahwa ia akan menjadi ketua regu dalam misi ini. Mendengar hal itu, Pete kaget, namun tidak bisa berekspresi. Segera ia pergi menemui Penny untuk menyampaikan kabar tersebut. Entah menurut Penny itu kabar gembira atau justru sebaliknya, Penny tidak ingin Pete meninggalkannya untuk kedua kalinya. Saat berada di kapal tempur, mereka pun mengumumkan regu yang telah dipilih. Regu Foxtrot pertama adalah Payback dan Fanboy, dan regu Foxtrot kedua adalah Phoenix dan Bob. Sedangkan untuk pilot pendukung Pete, ia tentu saja memilih Roster. Sebelum hendak berangkat, tak disangka Hangman yang selalu bersikap menyebalkan hari itu memberikan dukungan pada Roster. Hal itu pun membuat Roster menyadari sesuatu. Namun belum sempat ia menyampaikan kepada Pete, mereka mendapatkan arahan untuk segera bersiap di jet masing-masing. Satu persatu unit jet bersama awaknya telah siaga. Setelah mengkonfirmasi kesiapan mesin pesawat dan para pilot, mereka pun meluncurkan Pete dan regunya. Keempat unit pesawat itu pun melaju cepat di atas permukaan laut. 211 set. Picture clean. Recommend Dagger continue. Copy. Dagger's descending below rate. Comanche. Dagger 1, standby check-in.
Here we go. Enemy territory up ahead. Feet dry in 60 seconds. Comanche, Dagger 1, picture. Comanche. Dipimpin oleh Pete dan Roster, serangan pertama diluncurkan dari kapal tempur, kemudian disusul oleh Pete yang memberikan arahan pada regunya untuk membentuk formasi penyerangan. Waktu tempuh misi dimulai ketika pesawat mereka hendak masuk ke area pulau. Saat mereka masuk ke kawasan pulau, pesawat mereka melewati beberapa rudal darat yang dapat ditembak ke udara dengan sensor apabila mereka terbang terlalu tinggi. Tak lama kemudian, kru kapal memberitahu para pilot bahwa terdapat 2 pesawat musuh yang sedang berpatroli. Serangan awal yang mereka lancarkan bermaksud untuk mengalihkan perhatian musuh. 2 pesawat yang dikendarai Roster, Payback, dan Fanboy tertinggal di belakang, namun mereka berusaha menyusul. Saat Roster mendengar suara Pete yang menyemangatinya, semangatnya terpacu, dan ia pun berhasil menambahkan kecepatan. I've got it, captured! Target acquired, bombs away. Pete, Phoenix, dan Bob telah berhasil menembakkan laser pertama tepat pada sasaran. Pesawat mereka pun naik lebih tinggi untuk keluar dari lembah. Disusul oleh Roster, Payback, dan Fanboy yang akan meluncurkan tembakan kedua. Namun di tengah-tengah itu, laser pada pesawat jet Fanboy mengalami disfungsi. Mereka pun sangat kesulitan untuk membidik. Namun pada akhirnya, bidikannya tepat pada sasaran. Tempat itu pun meledak. Roster, Fanboy, dan Payback akhirnya menyusul rekan mereka melewati lembah tersebut. Saat naik, keempat pesawat itu terdeteksi oleh rudal karena terbang terlalu tinggi. Akhirnya mereka harus menghindari rudal itu. Dalam keadaan kekurangan oksigen, mereka nyaris tidak sadarkan diri. Satu persatu rudal berhasil mereka hindari. Sekarang tersisa 2 yang membidik tepat ke arah Roster, dan 1 rudal dari depan mengarah ke pesawat Payback. Saat sudah terhindarkan, beberapa rudal kembali membidik pesawat Roster. Namun sialnya, pesawatnya kehabisan suar yang berfungsi untuk menghancurkan rudal tersebut. Pete yang mengetahui hal itu lantas memutar balik pesawatnya dan meluncurkan suar miliknya. Roster akhirnya selamat. Namun naas, pesawat Pete terkena tembakan rudal. Bagian belakang pesawat hancur dan Pete kehilangan kendali. Pesawat Pete akhirnya jatuh. Belum sempat rekannya menemukan keberadaan Pete, Laksamana Simpson memerintahkan mereka untuk kembali ke kapal tempur. Roster begitu bingung, ia tak ingin kembali. Namun Laksamana terus memerintahkannya. Lagi pula, 2 pesawat musuh tidak jauh di belakang mereka. It's still out there. Not losing anyone else today. Negative, man. Di lembah salju tempat Pete terjatuh, ternyata Pete masih hidup. Sialnya, helikopter musuh melacak keberadaan Pete dan mulai meluncurkan tembakan ke arahnya. Ia mencoba menghindar dengan bersembunyi di balik pohon yang tumbang, tapi helikopter itu terus mendekat. Saat hendak membidik, di sanalah Roster dengan jet tempurnya. Ia datang untuk menyelamatkan sahabat ayahnya itu, dan tak lama dari sana, rudal musuh kembali mengesan keberadaan jet milik Roster. Diluncurkanlah tembakan ke arahnya dan tepat mengenai badan belakang pesawat. Roster pun terjatuh dan melontarkan diri dengan parasut. Untungnya Roster baik-baik saja, namun ketika Pete menemukannya, ia langsung marah kepada Roster. Pete berniat menyelamatkannya, namun ia malah mengorbankan dirinya sendiri. Roster membantah, karena itulah yang Pete ajarkan padanya. Bertindak tanpa perlu berpikir panjang, ikuti saja kata hatimu. Tak lama setelah itu, Roster bertanya apa rencana Pete selanjutnya. Mereka berdua kemudian mengendap di gundukan salju. Pete berencana untuk mencuri pesawat tua F-14 milik musuh. Roster langsung menuduh Pete, mungkin ia telah hilang akal. Mereka bahkan tak yakin apakah pesawat kuno itu masih bisa beroperasi atau tidak. Tapi hanya itulah satu-satunya jalan untuk kembali. Karena situasi yang sedang ricuh, tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan mereka. Sesampainya di garasi, Pete memberi arahan pada Roster. Setelah semua selesai, mereka berdua pun berangkat. Namun tidak sampai di situ. Karena sebagian besar tempat itu telah hancur, mereka kesulitan untuk lepas landas. Hanya tersisa landasan ancang yang sangat pendek. Pete tetap memacu jet tua itu. Roster hanya bisa pasrah, mengingat ini bukan hal gila pertama yang Pete lakukan. Pesawat mereka berhasil lepas landas.
Rooster kembali menyalakan sinyal agar posisi mereka terlihat di radar kapal tempur. Para kru tidak percaya bahwa keduanya selamat dan bahkan mendapatkan pesawat untuk kembali. Dalam perjalanan, Pete dan Rooster mendapati dua pesawat musuh yang terbang mendekat. Namun Pete meminta Rooster agar tetap tenang, karena jika musuh menyadari, mereka pasti sudah mati. Salah seorang awak pada pesawat musuh memberikan isyarat, namun tidak satupun dari mereka tahu arti dari tanda itu. Pesawat lainnya kemudian mengambil posisi menyerang. Pete mulai panik dan memberitahu Rooster, jika sesuatu terjadi, maka dia harus menarik dua cincin di atas kepalanya untuk melontarkan diri. Rooster lantas meyakini Pete bahwa sebuah pertempuran tidak ditentukan dari seberapa canggih pesawatnya, namun ditentukan dari kemampuan sang pilot. Pete yang mendengar perkataan itu pun sontak tersadar. Ia kemudian memeringkan posisi pesawat sehingga tembakan musuh mengenai pesawat lain. Mereka terus menghindar dengan lihai dan berhasil menjatuhkan satu unit jet tempur generasi kelima. Pete terus mengemudikan pesawat itu dan menukar posisi agar ia bisa menyerang. Namun keahlian musuh juga tidak buruk. Tembakan Pete terhindarkan. Mereka masuk ke jalur di antara dua lembah. Seperti saat pertama melakukan misi, sensor laser pada pesawat musuh menjadi kacau, membuat musuh melancarkan tembakan secara acak. Beberapa berhasil mengenai bagian belakang pesawat. Namun Pete mengembalikan posisi dan melancarkan serangan. Untuk kedua kalinya, serangan Pete berhasil dihentikan musuh menggunakan suar. Rudal pada pesawat Pete pun habis, hanya tinggal peluru yang bisa ia gunakan. Satu persatu tembakan diluncurkan, dan saat hanya sedikit peluru yang tersisa, akhirnya tembakan Pete berhasil menjatuhkan pesawat musuh. Misi mereka berhasil. Saat sudah berhasil terbang di atas permukaan laut, Rooster menyalakan radio hendak menghubungi kapal tempur. Namun bukan kapal yang mereka dapat. Radio tersebut malah mendeteksi jet tempur lain. Tepat di depan mereka, Pete yang sudah kehabisan peluru lantas putus asa. Disusul dengan pesawat lain yang melepaskan rudal ke arah mereka. Untungnya rudal tersebut masih bisa dihindari. Namun hal itu tak akan bertahan lama. Pete meminta Rooster untuk melontarkan diri. Ia kemudian memacu pesawat terbang lebih tinggi. Namun sayangnya, alat yang hendak mereka gunakan tidak berfungsi. Saat pesawat mereka telah dibidik musuh, mereka sudah tak punya harapan lagi. Namun secara tiba-tiba, pesawat musuh hancur. Di sanalah Hangman. Ia datang untuk membantu Pete dan juga Rooster. Walau tak sempurna, mereka berhasil menyelesaikan misi dengan baik. Akhirnya Pete dan Rooster berhasil mendarat. Semua orang sontak berlari menghampiri mereka dan bersorak. Di tengah-tengah kegembiraan itu, Rooster menghampiri Pete dan kemudian setelah itu, Pete datang ke bar milik Penny untuk menemuinya. Namun sayang, Penny tidak ada di sana. Seorang pria yang tengah berjaga memberitahu Pete bahwa Penny dan Amelia pergi berlayar. Saat sedang mengotak-atik pesawat bersama Rooster, Pete mendapati Amelia berada di garasinya. Ia kemudian berjalan keluar dan melihat Penny yang sudah menunggu. Oke, itulah akhir dari film Top Gun Maverick. Gimana menurut kalian? Tahu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan setelah menonton film ini? Belajar teori itu penting, tapi kadang kita juga perlu kasih kesempatan buat hati yang pegang kendali. Karena mungkin aja hal baik akan terjadi. So ya, itulah akhir dari film Top Gun Maverick. Gue Bima dari channel Solbar Cinema pamit. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu and